Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BR Speed Racing. Balik lagi bersama gua Saprol. Hari ini gua mau bahas seputar produk dan fungsi-fungsinya buat pengetahuan dasar-dasar dulu aja. Ya, sekarang gua lagi bersama Inyong. Ini kerja di tempat gua gitu. Jadi ini dia spesialis khusus untuk kirian, CVT. Nanti kita bahas sedikit tentang CVT. Nanti gue kasih tahu beberapa trik-triknya untuk memilih produk apa-apa dan bagaimana harus disesuaikan di CVT kendaraan Matic motor Anda. Perkenalan dulu, Nyong. Ya, nama gue Inyong BMT. Ya, gue selama kerja di sini udah 2 tahun sama bos gue ini. Oh, 2 tahun. Nyong nih dulu dia sebelum kerja di sini kiper ya, Nyong, kiper ya? Kiper tuh ngapain tuh, Nyong? Kiper reptil, bukan kiper bola nih. Oh, kiper reptil. Kiper bola kali, pantes Kang Gocek gitu kan. Gitu. Nyong, ya, Bos. Nih kebetulan tadi gua kemarin dapat dari kawan temen ya adalah bahas masalah seputar kirian gitu kan. Dia nanya, "Bang, saya ada produk." Gue bilang produk apaan gitu kan. Dia ngomong katanya ini bang mangkok ganda sama beberapa part item kirian, dia bilang gitu. Kan lagi rame bang di Matic. Gue bilang, oh ya coba gue cek dulu, gue tes dulu gitu kan, biar yang pada nonton pada tahu nih apa-apa aja gitu kan. Fungsi-fungsinya lah ya. Fungsinya juga nanti kita bahas bareng-bareng ya, Nyong. Kita sih niatnya sih nggak ada mau menggurui atau apa, ya cuman sekedar berbagi aja gitu kan. Enaknya tuh gimana sih kiriannya, mungkin banyak. Kalau yang salah ya diperbaiki, yang bener ya dipertahankan gitu aja, Nyong. Iya bener. Kita mah di atas langit masih ada langit. Jadi kita bahas tentang ya produk detail-detailnya aja, fungsi-fungsinya. Nanti beberapa ya yang lu tahu lu terangin. Ya gua sebagai yang di sini lu anggap gua bos ya nggak apa-apa, namanya ilmu kan dari mana aja ya kan. Nggak harus semerta-merta bos tuh lebih pinter dari anak buah kan, nggak juga gitu loh. Gitu. Makanya sekarang gua mau ngambil beberapa produk gitu kan. Apa tuh, Bos? Ya, bagian-bagian kecil-kecil lah dari CVT, terutama ini ya. Kayak mangkok ganda. Ya kan, ini pulinya. Gitu. Ini udah di derajat sih. Udah derajat puli. Ya, kita pakai alat ukur ya, kebetulan itu derajatnya di bawah ya. Apa sih namanya? Sudut kemiringannya buat alatnya. Alat sudut kemiringannya di bawah. Nih. Gua bukan memperagakan ini ya, bukan memperagakan apa namanya? Buat iklan enggak. Ini cuma buat ini doang kok, buat apa namanya? Buat konten aja, buat podcast aja sama-sama kita tahu gitu. Kampas ganda ya. Rollernya lupa dibawa ya. Ntar Amel kali ambilin ya, apa Ambon ya roller. Cek dulu gitu kan. Pakai HT manggil ya. Pakai HT. Itu kayak buat di pos Hansip, Nyong. Gitu pakai HT. Oke, gini Bang Drigo ini. Katanya sih ini timbangan digital gitu kan. Tapi ini bener ya, buat apa? Buat produk, buat apa? Bukan buat macem-macem. Gitu. Jadi gini, Nyong. Apa tuh, Bos? Ini kita kasih pengenalan dulu, Nyong, ya kan, ke yang pada nonton di channel kita nih, Nyong. Kita mau kasih tahu beberapa bagian-bagian di part CVT ya. Iya. CVT itu apa, Bos? Singkatan dari apa, Bos? CVT itu kalau bahasa Inggrisnya Continuous Variable Transmission. Ya, kalau bisa dibilang itu continuous berarti terus-menerus perputarannya gitu. Jadi dia nggak ada berhentinya, motor langsam aja muter ya, gitu Nyong. Motor langsam itu muter gitu. Mau itu si puli depannya ataupun mangkok gandanya, itu pasti muter. Kecuali di rem pun masih jalan, beltnya masih muter, makanya dibilang CVT gitu. Ini kalau salah, tolong di ini ya, diingetin lagi. Kita sih nggak ada yang bener, nggak ada yang sempurna. Biar simpelnya kirian. Nah, kalau anak ngaber sekarang bilangnya kirian ya. Iya, kirian. Iya ya, gilang kirian ya. Sebagai apa ngap? Standar kirian. Iya, standar kirian. Itu kadang-kadang bahasa yang bagi gua awam, tapi lama-lama gua ngerti sendiri. Oh, anak sekarang tuh ngomongnya kirian gitu, Nyong. Gua bingung juga dah tuh. Cuman ya lu yang pada paham, lu yang masih pada muda. Kalau gua mah udah kebangetan tua kali ya. Ingat, gitu. Bos.
Ya kalau inget sih enggak gitu kan. Jadi bahan itu produknya apa aja tuh bos? Gini, lupa ya roller ya. Minta tolong itu kali ya, Mel, si Ambon WA itu ingetin Mel, si rollernya diambil biar sama-sama enak lihat semua gitu kan. Contoh roller aja ya Mel, sama V-belt gitu nggak apa-apa. Gitu. Oke gini Nyong. Jadi kita ada di ini dulu ya, di apa namanya di bagian puli depan. Kalau ini bilangnya kipas ya. Kipas puli. Kipas puli. Roller. Ini rumah roller. Jadi jangan terbalik ya. Ini rumah roller. Sorry, kalau dari saya tangan kiri, mungkin kalau di kamera tangan kanan. Nah ini kipas rumah roller ya. Dari kipas rumah roller ini nanti ada V-belt di sini, dan sini ada bos-bosannya, dan sini rumah rollernya. Jalur rollernya di sini. Oke Nyong, ini ada beberapa bukan produk sih sebenarnya ya, bagian CVT juga sih aslinya CVT. Gitu. Cuman ada mereknya gitu kan. Ya kita nggak apa-apa bahas-bahas masalah merek, yang penting tahu fungsinya, tahu kegunaannya. Masing-masing dari para penonton, netizen lah kalau kita bilang mah bebas deh itu lo mau kayak gimana kayak itu mah masing-masing ilmunya gitu kan. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan, sama aja semuanya kok. Intinya baik bener buat konsumen biar pada ngacir motornya. Berbagi ilmu. Ya berbagi ilmu. Jadi gini Nyong, gue mau nanya, kebanyakan tuh pada mintanya apa sih kalau di bengkel tuh? Jadi gini bos, waktu itu ada yang komen ya. Iya nge-DM IG lah. Stop dulu, Amel mau lewat, iklan dulu. Sini Mel. Nah, ini namanya Amalia Zahra. Oke. Produk-produknya. Oh ya. Oke, terima kasih Mel, terima kasih. Ini, ini banyak amat bawahnya ya. Ya nggak apa-apa nih menuhin meja. Iya sih. Balik lagi Nyong, tadi kalau di bengkel kita tuh kebanyakan apa sih yang diminta sama anak-anak sekarang tuh, terutama anak-anak metik gitu ya? Anak-anak metik nih ya, banyak banget yang nanya ke saya nih bos. Nyong kirian apa buat motor apa? Aerox. Oke. Terus saya nanya berat badannya dulu. Oh iya. Ada fungsinya buat apa dan kiriannya itu peruntukan untuk apa gitu kan. Ada yang minta stop and go buat daily enak, bawah gerung, atas ngacir gitu dah. Macam-macam sebutan mereka dah. Iya, sebut-sebutannya unik-unik dah. Nah itu biasanya kalau di kita tuh atau mungkin di bengkel-bengkel yang lain sama kali ya. Itu biasanya apa sih yang di-upgrade dari standar tuh? Dari standar ya. Kebanyakan sih orang ada yang minta per-perannya dulu, mangkoknya di custom. Ada yang minta bang, rollernya aja dulu, per-perannya tetap standar. Gitu. Saya bilang, tapi nggak terlalu ngaruh banget kalau per-perannya nggak diganti. Oh gitu. Terus dia sehari kemudian dia balik lagi, oke bang, per-perannya ganti gitu. Mana. Jadi kebanyakan begitu ya Nyong ya? Kebanyakan begitu. Ya. Tapi hampir rata-rata bengkel gitu sih ya. Iya. Kawan-kawan gue juga yang punya bengkel pada bilang kalau bikin kirian, upgrade kirian biasa kena harga berapa, ini berapa ya. Di ukang ubud kan macam-macam tuh ya. Iya macam-macam. Mau yang 13 berapa, 13 berapa udah sampai bosen dah kalau bisa mah 12 kali mah itu mah. Lama-lama 11 itu mah. Galak bawah doang dong. Sejadi kali ya. Itu masing-masing ilmunya lah. Kita yang mau bahas di sini sebenarnya sih fungsinya aja gitu. Kalau ada yang nanya enak mana bang, ini roller apa enak mana Nyong, roller. Intinya dulu itu kita mau gimana gitu Nyong ya. Jadi lu bisa jelasin ke customer juga, ya lu juga punya ilmu maunya seperti apa gitu kan. Customer kan nih palanya beda-beda nih isinya. Ada yang tadi lu bilang mau gerung lah, mau cepet, mau stop and go, macem-macem dah di otak kepala dia. Kita yang bengkel mesti ngikutin dia maunya gimana gitu. Kalau kita mau gua maunya begini nih, belum tentu di motor dia enak karena kan ada yang bikin mesinnya di luar, tapi bikin kiriannya di sini. Ada yang bikin mesinnya di sini, kiriannya di luar ada. Jadi ya so far gitu biasa aja gitu kan. Nggak ada yang perlu bengkelnya udahlah kalau itu mah udah basi. Yang kalau salah ya
dikoreksi lah, kasih tahu, nggak usah ini dia nggak bagus, ini nggak bagus ya. Gua sih ngerendahin lah ya, nggak usah dijelekin. Benar. Gitu. Kalau gua sih bodoh amat lah kalau urusan begitu. Ya lu udah ke bengkel si A, lu percaya ya udah gitu, lu percaya. Kalaupun lu kecewa, lu bisa dengan cara ngasih tahu, bang gua nggak puas gitu. Nah, lu kan bisa omongin baik-baik ke yang pemilik bengkel atau mekanika. Jadi nggak usah pakai sosmed yang beginilah, begitulah, begini. Lu mah nyari ini aja lah, nyari apa nih sensasi aja, pansos sudah. Kita di sini mau ngedukasi, yang bener dibilang bener, yang salah ya dikoreksi. Kan gitu enak gitu. Harap dibenarkan. Bener. Nih rata-rata biasanya mulanya tuh di per ya, atau di puli sih biasanya. Di puli ya? Di puli. Nih ada, nih contohnya ya, nih puli 2 DP sih ya. 2 DP. Ini puli 2 DP. Ini ya, ini bikin sendiri kita gitu kan, udah tadi bahannya bahan baru dari Yamaha asli. Itu udah di laser pula sih. Jadi gini. Ini bukan aluminium asli tapi ini aluminium ancuran ya. Jadi biar paham juga ya. Puli itu bukan aluminium asli tapi aluminium ancuran. Karena gue udah coba anodes ini nggak bisa. Nggak bisa anodes ya? Ya kalau anodes itu harus aluminium serinya gitu, harus aluminium bener. Jadi kalau di anodes rata-rata kalau orang bikin puli pasti cat semua itu. Udah paham dah itu ya. Ini sekedar tahu aja. Jadi ini bisa habis atau bisa ini juga ya. Nih gini Nyong. Jadi ini kan bagian paling vital tuh ada di puli depan, kipas, mangkok. Rumah roller sama jar rumah roller ya Nyong ya. Iya. Nih yang sini sama ini ya apa sih namanya, mangkok ganda juga ada gitu. Nah, ini standar custom. Jadi gini, kalau kirian itu sebenarnya nggak bisa naikin yang namanya horsepower ya. Dia ngerubah grafik mungkin bisa lah, bisa dibilang grafiknya lebih bagus Nyong, bisa. Tapi kalau untuk power gitu, andai kata sampai kalau gue ganti kirian 2 HP nih, nggak mungkin, orang bikin mesinnya capek ngos-ngosan 2 HP. Kadang-kadang itu ya akselerasi ya bener. Gue cuman ngasih tahu yang namanya roller itu kan pemberat nih. Pemberat ini gunanya untuk ngebuka ini ya. Pemberat buat buka ini supaya dia mainnya lebih cepet bukaannya, gencetan beltnya lebih lebih cepet naik turunnya gitu. Yang roller itu cuman weight atau bahasa Indonesia weight, pemberat ya gitu ya. Bener nggak sih itu pemberat ya? Ya pokoknya untuk buat ngebuka si puli. Itu pokoknya dia itu fungsinya cuman untuk naik turun beltnya biar lebih cepat gitu. Tidak bisa menambah top speed roller. Jadi jangan orang bilang kalau gue ganti roller enteng ini nambah top speed nih. Iya. Kadang-kadang ada orang, gue bingung juga nih. Orang ganti rollernya kalau enteng bang bisa nambah top speed 5 km per jam nambahnya gitu. Kalau begitu mas setiap pabrik kan rollernya dienteng-entengin semuanya. Makanya. Itu dia kadang-kadang bingung juga. Kok ada gitu customer bilang kok ganti roller ini top speed gue naik bang. Kok bisa gitu ya? Wah berarti gue kayaknya sekolahnya kurang jauh gitu. Gue juga nggak ngerti ya bro ya. Jadi gue bingung juga. Roller itu cuman sebagai pemberat. Dia cuman fungsinya untuk memperpendek atau memperpanjang jarak lemparan rollernya aja. Contoh, kalau lu pakai roller 9 gram itu kan lebih enteng nih. Contoh nih, andai kata NMAX 13 ya? 13. NMAX 13. Lu ganti pakai 9 nih, bang. Kalau gua 9 gram, motor gua bisa lebih naik gak top speed-nya? Kan kebanyakan orang nanya gitu ya. Kebanyakan gitu sih. Terus kalau gua ditanya kebetulan gitu pas lagi nanya mekanik lagi pada kerja, gua bilang nggak bisa mas atau bang, gue bilang gitu ya. Karena kenapa? Ini cuman memperpendek jaraknya aja. Cuman top speed-nya itu cepet. Ya, naiknya itu cepet. Mempercepat aja. Kalau bilang akselerasi lah bahasanya gitu. Jadi kalau lu dalam 10 detik 100 km per jam larinya, top speed cepet dengan roller 13 gram cepet nih. 10 detik. Lu pakai roller 9 mungkin bisa 8,3. Dipercepat aja gitu. Fungsinya tuh begitu. Fungsi aslinya gitu ya. Nah, kalau untuk dibilang bisa nggak Bang si PT
nambah top speed. Ini banyak orang pada nanya, bisa nggak sih kalau upgrade CVT nambah top speed? Lu biasanya jawabnya gimana tuh Nyong kalau ada orang nanya? Jawabnya bisa, cuman jarak nambah top speed ya. Nambah top speed bisa, cuman jaraknya pendek. Oh gitu ya. Jaraknya pendek. Kayak misalkan lu 500 meter nih, ya kan? Misalnya 145 nih, 500 meter. Ya. Terus tambah ringan lagi bisa, cuman top speednya naik, cuman jaraknya pendek, kurang dari gitu 500 gitu. Terus kalau kayak dia minta nambah top speed nih kan tanpa kita embel-embel bongkar mesin nih Nyong ya. Kan kebanyakan bang gua mau upgrade kirian gitu kan ya. Gua kan juga dulu kagak tahu upgrade kirian tuh apa gitu kan. Karena bagi gua kan dulu kan gua di motorsport itu gua bingung juga motor kirian. Gua bilang kalau gua biasanya rantai gitu tiba-tiba zaman sekarang matic kan. Nah, itu kalau nambah top speed itu biasanya nih ya angka idealnya itu untuk nambah top speed tuh kan contoh nih NMAX ada yang bilang atau Aerox ada yang larinya 115 atau 120 kan beda-beda motor beda-beda ya rakitan lah pabrik walaupun sama cuman kadang ada dapat motor yang bagus nih Nyong. Standar gue bisa kenceng bang 125 keren juga gitu kan kadang-kadang kita nggak tahu kan tapi ternyata pas di upgrade atau di apa itu kan butuh beberapa part yang di upgrade tuh ya butuh part yang di upgrade. Nah itu kan ada fungsi-fungsinya juga Nyong gitu ada fungsi-fungsinya. Nah orang kebanyakan nanya bisa nggak kalau top speed kalau upgrade kirian tuh nambah top speed. Kalau akselerasi pasti sih Nyong itu ya kalau akselerasi ya karena lu udah upgrade itulah yang namanya di up itu pasti ada penambahan apa gitu kan. Nah tapi orang nanya nih yang kalau yang dibilang nambah top speed, nah bang itu kira-kira apa aja sih bang yang dirubah gitu? Itemnya tuh apa aja gitu? Itemnya nih paling ini ya. Ya kita bicara stek 1 dulu dah gitu. Stek 1 tuh apaan sih yang sering dirubah gitu kan? Perperan sih. Perperan ya? Perperan. Per sentri atau per 3 ya, sama per gedenya. Perperan itu untuk akselerasi aja? Iya. Belum nambah top speed? Belum. Itu buat responnya doang tuh, responnya doang. Responsifnya ya. Buka si kampas gandanya, terus neken si pernya, per gedenya gitu. Tapi untuk roller standar kayak roller ganti gitu sih enggak. Ya? Lebih perperan sama derajat puli. Derajat puli. Itu kan kalau perperan berarti stek 1 tuh perperan. Ini stek 2 langsung derajat puli atau gimana nih? Derajat puli. Stek 2 derajat puli tuh. Jadi puli ini tadi nih ya, puli yang depan belakang, kipas sama rumah sama perperannya tuh. Perperannya nih contoh nih perperannya ada per kecil ada ya itu merek apa aja boleh sama perperannya. Nih info nih ya. Jadi gini Nyong. Per sentrifugal kita bilang bukan ini per gede CVT ya. Kalau sentrifugal tuh yang kecil ya. Per apa namanya? Per kampas ganda bilang. Ini per CVT. Gini. Per CVT belakang ini atau spring gedenya ini paling signifikan ya dibanding spring yang kecilnya gitu. Karena kenapa? Ini yang tugasnya paling berat. Dia yang jaga kestabilan gitu. Jaga kestabilan apa? Sliding shaft yang di belakang itu untuk nahan buat putaran si kampas gandanya gitu Nyong. Jadi banyak orang bukan salah kaprah. Ini menurut gue ya pendapat gue ya. Jadi masing-masing pendapatnya boleh lah. Itu utarin pendapatnya tapi berdasarkan ilmu gitu ya, sama data gitu. Kalau kita bicara yang namanya per dari dulu sampai sekarang memang butuhnya yang kenyal, bukan yang keras kayak batu itu nggak bener Nyong gitu. Iya, pembel juga nggak bakal naik sempurna. Keras. Begitu juga di perklep gitu. Ada orang bilang perklepnya keras. Oke keras bener perklep, tapi harus ada tingkat kekenyalan gitu. Kalau dia nggak kenyal patah resikonya. Ya, karena dia ada titik stres di setiap per ini kan karena dia spring dari bahannya tadinya tuh kawat lurus masuk di mesin itu berbentuk spring begini jadinya mau per klep per kopling per CVT atau per sentrifugal gitu. Jadi kalau di mesin dyno kita bicara fakta nih ya. Benar. Kalau di mesin dyno memang butuh per CVT-nya tuh keras untuk grafiknya bagus gitu. Jadi grafiknya tuh
rata, lurus, nggak ada ya. keriting-keriting. Ya, itu butuh keras. Bener. Kenapa? Karena on wheel dia tidak ada beban jalan, cuman ada beban putaran roda antara inersia dynonya sama roda belakang kita. Betul, nggak bisa dipungkirin, iya. Tapi cerita di lapangannya beda kan lagi. Customer beda-beda nih. Lu mau gerung, lu mau stop and go, lu mau apa gitu. Nah, kalau per itu semakin keras di belakang, kalau ini makin panas, titik stresnya tuh makin tinggi. Setelah dia makin tinggi tuh lemah, Nyong. Gue pernah, Nyong, Deno. Dulu nih ya, waktu zaman masih main liaran gitu ya, sampai bingung juga Deno kan malam-malam itu gimana ya? Oh, di Leon kalau nggak salah. Waktu dulu Deno adalah motor-motor itu, Nyong, motor bengkel dulu. Bingung. Gua bosen, gua ganti per merek apa aja gua nggak sebutin dah itu dah. Mau kuning, hijau, abu-abu, merah, jingga, biru semuanya. Gua Deno 10 kali ngeran. Gua buka mangkok, gua buka CVT, dia pencet sliding shape-nya lembek. Lembek semua itu. Lembek semua sliding shape-nya. Gua bilang, "Kenapa pakai yang standar?" Itu konstan. Nyata ya dapat data gitu. Oh, ternyata ada nama tingkat stres di per. Gitu, Nyong. Ini sedikit ilmu aja sih. Tingkat ibaratnya tuh lebih lentur lah ya, butuh yang lentur bukan keras. Iya, kenyal bahasanya. Jadi dia tetap stabil mainnya gitu, tetap stabil nih mainnya gitu. Kalau dibilang kurang keras, lo bisa punya option. Contoh nih ya, ada per PCX kan, kalau sekarang orang pada pakai per PCX. Masih kurang keras juga. Lo bisa bikin namanya apa sih namanya? Ganjelan lah pokoknya ganjelan. Ya ganjelan tuh adalah di sinilah ganjelan apa sih yang bikin. Nah, lo bisa tukang bubut lah, terutama kalau mau ya di Ganesha Latte Komeng juga ada tuh dia bisa bikin gitu. Dan dia pelopornya mungkin ya gitulah seperti itu pokoknya. Bisa pesan di sana langsung buat per PCX atau apa. Komeng juga udah paham gitu kan, udah si adminnya udah ngerti gitu. Nah itu buat biar lebih keras gitu buat jaga. Jadi kalau si per ini kurang keras, tapi ya kan kebanyakan kalau semakin ini kita bicaranya satu-satu ya. Ini gue bicara masalah motor yang kemarin gue itu buat balap gitu ya ceritanya. Jangan samain bro sama motor-motor harian ya nggak bisa. Kalau motor harian lu pakai per merek apa aja juga fine aja, oke aja gitu kan. Kayak gimana juga gitu aja. Bicaranya harian nih. Ngomong kalau bicara balap beda gitu kan. Atau mesin yang sudah di-upgrade bore up atau stroke up itu beda gitu. Kalau standar porting cukup lah gitu. Tapi ya lebih baik diganti. Dari yang standarnya gitu Nyong gitu. Nah ini sedikit info aja sih masalah per yang gede. Kalau per kecil itu hampir rata-rata sama lah fungsionalnya gitu. Karena dia buat jaga lemparan kapas gandanya aja. Gitu Nyong. Tuh yang tadi dijelasin masalah per udah gitu kan sedikit tentang ini ya. Nanti kalau banyak yang nanya gimana cara ngetesnya apa gimana ya nanti di episode berikutnya. Nah terus apalagi Nyong setelah per-peran ini yang diganti terus puli depan apalagi tuh? Coba mangkok kali. Mangkok ganda berarti ini ya, namanya mangkok ganda atau apa clutch apa ya bahasanya ya, pokoknya adalah itulah bahasa gue lupa tuh. Clutch bell lah. Clutch bell. Ini clutch bell bos. Oh iya benar. Clutch bell benar. Dibilang lonceng kalau orang bilang lonceng. Ini fungsinya buat kalau kita bilang kayak tromol motor roda zaman dulu. Model tromol. Ada kampas rem, ditekan dia berhenti. Gitu. Nah, itu karena untuk ngeberhentiin rem ya, bukan ngeberhentiin motor nih. Kalau di Matic beda fungsinya. Ngejalanin motor. Harus berhenti begini kalau dia kampas gandanya selip. Wah, motor selip gitu. Wah, motor selip nih. Apanya ya? Nah, lo kalau motor selip, orang nanya, "Bang, motor gua selip, Bang." Apa yang lu cek paling pertama itu? Saya yang paling dicek pertama. Bongkar CVT sih. Iya juga ya namanya orang motor CVT harusnya kan dibongkar CVT-nya gimana sih lo? Kan takutnya ada yang terjadi kebocoran oli nih. Kan kebiasaannya kan Aerox NMAX itu bocornya di bagian seal crook as ya, sebelah kiri yang di bagian CVT. Terus kalau untuk yang di bagian rasio jarang, cuman kalau misalkan sekalinya bocor itu benar-benar fatal, bisa kena mangkok terus bikin slip. Gitu.
Itu masih diperhatiin dulu ya Masih sil-silnya diperhatiin tuh ya. Nah, selagi kalau sil-silnya depan belakang aman, berarti ada masalah di kampasnya. Berarti begini juga nih, bro. Jadi jangan pernah menyalahkan kiriannya nggak bener apa perperannya nggak bener. Iya, Pasti dulu ada gemuknya yang bocor ya, kan, gemuknya biasanya sih gemuk juga. Oringannya atau sil-silnya. Jadi jangan wah gua habis bongkar sono ininya bocor gini apa namanya mana selip. Cek dulu lagi aja. Bisa aja ada oli Ada atau oli, buka kebanyakan. Jadi jangan buruk sangka dulu gitu kan sama Jangan mekanik. jelek-jelekin lah ya. Iya benar. Intinya kan kita mau memperbaiki sepeda motor di bengkel. Iya. Ya kan. Kalau bener enak bagus cocok. Kalau kurang bagus kan bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Si customer harusnya kan, "Bang, masih kurang tarikannya. Apa Iya. ya Bang yang kurangnya?" Ngomong aja gitu ngomong ya. aja gitu, nggak usah pansos-pansos ini. Iya. Ribet sekarang mah. Iya. Udah hidup udah apa-apa, susah. Apa-apa, sosmed. Ya, sebenarnya sih ya begitu udah di zamannya mau gimana kan. Nah itu kalau nanggulanginya biar nggak selip itu biasanya pakai apa aja tuh Nyong? Diapain dimodifikasi lah, contoh dimodifikasi. Biar gak slip ya. Iya. Biar gak slip. Kemungkinan dia slip itu bisa per sentri atau per tiganya itu keberatan. Nggak cocok untuk buat harian. Berat apa keras nih? Maksudnya keras. Oh keras. Kalau Jadi si- keberatan berarti jadi- buat ton tuh berarti iya, ya. Kekerasan. Jadi si kampas gandanya itu di RPM semisal 4.000 belum ngebuka nih. Kan minimalnya per sentri ngebuka itu di RPM 3.000. 3.000 kurang. Minimal 3.000, maksimalnya 4.000. 4.000 belum nempel juga nih. Ya kan? Per sentrinya kekerasan. Jadi si kampasnya itu nempelnya belum terlalu nempel ke mangkok. Jadi rada slip gitu. Tapi ini mesti dipahamin dulu ya. Sebenarnya gue potong sorry Nyong. Ada beberapa memang yang masih kurang masih harus dipahamin dulu ya. Iya. Kalau per itu apakah bener sih ada yang 1.000, 1.500, 2.000, 2.500? Iya. Ini masih kalau merek-merek kan iya memang ada. Kan dikasih tahu RPM-nya Di RPM. Jadi gini, belum ada akurasi tes yang Iya. untuk kalau per 1.000 RPM bukannya harusnya di 1.000 RPM. Iya. Karena detail sepeda motor itu aslinya itu di 800 RPM Iya. itu sudah kebuka. Udah kebuka. Contohnya gini, kenapa di 800 sudah kebuka? Stasioner motor, sepeda motor Aerox atau Vario atau macam-macam metik itu kisaran 1.200 sampai 1.700 range-nya, RPM idle-nya. Idle-nya. Lu bisa lihat di situ, kadang bannya udah bisa muter. Udah bisa muter itu, langsung pun standar 2 bisa muter. Berarti dia udah nempel si mangkok ini sama si kampas gandanya itu gitu. Berarti ini pernya ini RPM-nya di bawah 1.000 pasti. Karena udah nyala, Iya, udah udah bisa nyala. muter, udah bisa ngerak. Kalau dia nggak gerak, ya berhenti beltnya nggak jalan gitu aja udah. Iya. Gitu. Itu kan cara simpel gampangnya. Iya. Nah, kalau dibilang si tadi Inyong 1.500 itu kan sebenarnya bahasa teknisnya itu harusnya kekerasannya 5%, Iya. 10%, Iya. 15% dari standar bawaan pabrik. Karena tetap setiap pabrik-pabrikan yang bikin part-part racing seperti per racing tuh patokan tetap standar. Iya. Lah kalau dia main bikin-bikin aja, siapa yang bikin? Iya. Tiba-tiba dia udah tahu ada Aerox mau keluar, kan pasti dia ambil sampel dulu yang Sampelnya standar, dulu, iya. dipelajari kurangnya berapa, baru timbul nih Cenggo, nih 2.000, Iya. apa nih 1.000, 2.500. Jadi gimana Nyong kalau mangkok ganda tuh diapain aja tuh kalau mangkok ganda ya? Iya. Mangkok ganda sih biasanya dirobah apanya sih tuh? Nih biar yang lain pada tahu gitu ya. Yang lain. Oke. Ini apa Jadi aja? ada yang minta, "Bang, custom bolong-bolong. Fungsi bolong-bolong itu apa sih?" Nih ya custom bolong-bolong tuh kayak Custom gini nih ya, bolong-bolong, dibor-bor, diperbesar gitu. Itu buat ngeluarin debu-debu sisaan kampas ganda. Dan juga ada yang minta, "Bang, kartel biar bunyi priwitan swing gitu kayak sawangan itu." Sebenarnya gini, udara. Bisa ngilangin debu, iya. Iya. Jadi namanya kalau kita bilang apa
bahasa Inggrisnya panas apa ya? Bahasa Inggrisnya panas ya? Hot. Rilis hot. Dia untuk buang panas. Buang panas. Iya kan, Iya. ada fungsi juga di bolong-bolong gini buat buang panas. Terus ada orang bilang, emang ngaruh Pak? Ya gini aja bro, lu ditekep gitu, Iya. sama lu ada bolong-bolong, buang panasnya lebih bagus lah gitu kan. Udah nggak usah ini aja, kita udah bicara ini aja, udah bicara fakta aja. Orang bolong-bolong ya semakin bolong ya semakin tipis ya makin lepas panasnya makin bagus gitu kan. Iya. Nggak usah Walaupun di ya. standarnya udah bolong. Udah Ini bolong doang ya. ini, no. Udah Ini bolong. standar. Ya kan kadang kan ada orang mau modif lagi Iya, ya kan, ada bisa yang juga buat nyentengin Iya, ya kan. pengen gitu. Nah itu biasa tuh selain dientengin tuh biasanya orang pada minta diapain lagi sih? Di kartel sih. Dari kartel ya? Tapi tergantung kampas, dia kampas pakai atau apa. Kan ada yang bilang kampas saya pantekan Bang. Oh gitu ya. Enaknya diapain? Di kartel gitu. Kalau untuk kampas standar nggak boleh. Paling kita bikin kartelan lurus. Wah, Kartelan lurus. garis-garis gitu ya? Iya, garis-garis lurus gitu. doang. Kalau yang bunyi-bunyi gitu kan berlawanan arah kartelannya. Ya. Jadi balik lagi nih ke customernya ya bro. Kampas standar yang berbahan standar atau kita bilang OM dari pabrik itu nggak boleh di kartel karena kasar. itu kartel kasar karena itu bisa makan si kampas gandanya. Ya 4 hari seminggu udah habis. Ya, tajam dia soalnya kan. Nah dia harusnya tuh loose atau standar aja, boleh di bolong-bolong atau digaris saja. Iya, digaris. Cuman buat buang panasnya, rilis panasnya gitu. Ya berarti ada fungsinya juga gitu. Jadi kalau orang modif-modif, wah nggak fungsi nggak ini, ya nggak apa-apa, masing-masing ilmunya aja gitu kan. Kita nggak pernah menyalahkan yang dibolongin sama nggak dibolongin. Iya, beda mekanik, beda cara. Ya beda ilmu, beda cara, nggak apa-apa. Kalau yang dia bilang nggak dibolongin nggak apa-apa. Ya namanya orang usaha kan masing-masing. Ini yang penting kita tidak membohongkan konsumen. Apakah kan kalau kita ngebor lah, kita kan butuh mesin bor, butuh mata bor, kan butuh modal juga gitu ya. Kita kenain harga ya wajar lah, worth it gitu kan. Listrik Listrik belum, gitu. Belum bahayanya kena mata, kena ini, kena apa ya. Memang konsumennya mau, kitanya juga ada fungsinya buat rilis panasnya, itu ya bagus gitu kan. Ini bisa di kartel. Nah, jadi kalau ada kartelan yang kasar itu tidak disarankan dengan kampas ganda standar ya atau original. Iya. Original dari standar pabrik gitu. Nah, ini ada lagi produk dari kawan gua ya kan, dari apa nih ya? Proper. Gini ya, lumayan sih bungkusnya bagus nih. Nih sorry. Nyong. Jadi ada, nah ini loh bedanya nih. Ini yang racing. Kalau kita bilang racing karena aftermarket ya. Aftermarket ini mereka udah jadilah. Udah jadi dari sananya. Nah, dia tuh udah bolong-bolongnya gede juga kan. Ini fungsinya buat rilis panasnya, temperaturnya gitu kan. Dan ini juga sudah dibolong-bolongin juga dari sananya, bukan dari kita yang bolongin nih, dari dia dari sananya. Dan ini perbedaannya dia di garis aja. Digaris di sini dalamnya. Nah, ini cocok untuk kampas standar nih. Cocok. Ini kalau kurang jelas gua deketin nih. Ini digaris nih. Ini digaris. Nih, nggak apa-apa, sambil ini aja nih, edukasi. Ini digaris. Coba yang itu, Nyong, coba yang itu. Ini. Ya, kalau ini seperti di kartel kasar itu. Kartel kasar gitu ya. Ini kartel kasar ya. Ini garis doang gitu. Oke. Ini contoh ya kan, namanya orang contoh kan, untuk memperbaiki kinerja bagian part CVT. Ini standar, ini racing. Merek apapun itu sama ada fungsinya. Jadi setiap produk ada fungsinya, mau itu Weser kayak, mau itu BRT kayak, mau itu apa kayak KTC. Masing-masing pasti punya keunggulan, masing-masing juga ya pasti ada kelemahan lah gitu kan. Kelemahannya apa ya? Mungkin mahal gitu kan. Bisa jadi. Kalau yang ini proper ada juga gitu. Ini ya lumayan, catnya juga menarik, warnanya ungu. Anodes itu ya? Cat ini kalau ini sih cat nih, cat ya? Bukan anodes ini, cat ini mungkin apa ya,
ya cat anti panas lah gitu kan, karena kan masih Hektem. panas, hektem atau apa sih namanya, lupa tuh. Nah jadi gini, kalau yang di garis ini Nyong biasanya dia bisa pakai kampas standar, Kampas standar. bawaan pabrik. Kalau yang udah di kartel itu harus pakai kampas racing atau kampas yang pantekan, Pantekan, lah, orang bilang sebut pantekan. pantekan bahasa sekarangnya. Itu kampasnya yang udah kayak keras tuh. Nah cuman ada bagusnya ada enggaknya nih kalau kampas apa sih namanya, kampas pantekan Nyong. Iya. Terutama kampas-kampas racing yang bahannya dibilang karbon ya. Karbon. Itu kalau sudah jalan 3 bulan atau 4 bulan atau seterusnya tuh, itu pada ngeluh, nyampe rata-rata yang ngeluh ya. Kan lu tahu sendiri lah. Iya. Motor selip bang, Iya mau ganti parpe bosan juga, iya kan? Sampai ganti mangkok. Sampai ganti mangkok habis mulu, kampasnya kayak batu keras, Iya. udah kayak aspal gitu kan. Gua nggak nyebut merek, cuman ya gimana ya, emang kayak batu. Tapi gua akuin, kampas itu memang tahan lama. Tahan lama. Lama banget itu. Ada lagi tuh EDP 2 tahun ganti mangkok 4 kali, Iya. kampasnya nggak pernah ganti-ganti. Iya, itu dia. Gua bilang, bang saya ganti mangkok mulu. Lah, bagaimana ya? Kok bisa ganti mangkok mulu? Habis mulu bang. Asal di kartel habis, asal di kartel habis. Kartelan yang kalah. Kartelannya kalah. Gila. Bisa lu bayangin, ini baja. Iya. makanya. Lawan yang namanya kampas kayak gini nih, kampas. Kampas. Kampas ganda gitu kan. Coba lu bisa bayangin, yang bisa dibilang bahannya hampir kayak serabut kayu gitu. Iya. Lah kalau bahannya dia karbon, ketemu ini, lah ininya yang habis. Gua bilang gila ya ini ya. Bahannya aspal apa batu bara gitu kan. Iya. Tapi ya balik lagi sih ke customernya ya. Iya. Kita bukannya menjatuhkan produk-produk lain atau yang mau bikin kampas racing, Iya. boleh, cuman ada grade-grade bahannya lah Iya. yang harusnya memang kalau di kartel tuh bisa gimana caranya kampasnya habis, mangkoknya habis, jadi seimbang sama gitu kan. Jadi gigitnya bener-bener gigit, jangan yang kartelannya habis, Kampasnya masih utuh. kampasnya masih utuh. Ya kita bingung, ini kampasnya yang salah kampasnya apa ininya. Kadang gua udah pakai merek racing bang, ini habis, tetep kalah bang. Gua bilang gila banyak apa nih kampas. Berarti ada yang salah di bagian kampasnya. Ya, nah kebanyakan itu kampasnya biasanya high karbon gitu Iya. kan. Memang kalau untuk awal-awal enak, Enak. enak banget serius itu. Ya 2 minggu 3 minggu enak. Enak kalau nah balik lagi kan gua bilang tadi, setiap ban tuh tinggal stres. Nah kalau semakin panas, kampas standar pun panas. Kalau udah panas, udah lama keras ya ini. Keras. Bisa Keras. juga lepas. Bisa juga lepas, bisa juga keras. Sekarang apalagi yang model-modelnya racing-racing yang keras-keras begitu. Jadi ya si pihak pembikin atau distributor ya boya dipikirin dulu gitu. Iya. Jadi jangan kita nyantar ngupgrade kiriannya di kita atau di bengkel lain. Masih selip-selip bang, masih kurang ini, ternyata kampasnya masalahnya kan banyak gitu kan. Udah Kalau berapa ganti kali. mangkok terus mah lumayan ya. Kalau mangkok 300.000 atau 200.000 tiap bulan ganti. Iya. Habis kalau nggak di kartel Kang Bubut, Iya. antri belum antrinya, Iya. belum ininya, di Bubut. Nah ini jadi kegunaannya nih apa ini yang kalau di garis begini sama di bolong-bolongin ini tuh kegunaannya tuh apa aja biasanya? Sebenarnya sih ya buat fungsi yang ini bagus. Kartelan nggak terlalu keras atau kasar gitu, sejalur. Jadi untuk kampas standar enak, nggak ada slip. Jadi ini si kampas tetap ngegigit ininya juga sempurna. Gitu. Untuk ngebuang debunya juga ada. Bisa nih pakai kampas OM atau standar gitu Pak? Diperuntukkan kampas standar ini emang. Oh, Kalau yang model yang ini, maaf. Untuk model yang ini untuk kampas-kampas racing atau yang disebut pantekan. Nah, ini yang pengen bunyi-bunyi ya. Kalau pengen bunyi-bunyi pakai ini nih. Bunyi swing gitu. Cuman kalau yang ini nggak bunyi. Cuman dia ngegigit kampasnya itu kuat gitu. Maksudnya nggak begitu ada selipan gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi gini, ya yang di kita tuh selalu pengen gunain kampas standar pabrik atau kampas ya mirip-mirip standar lah, OM lah kita bilang gitu, ya kan? Itu yang bahannya seperti ini nih warnanya. Kurang di sini kalau di kita kurang begitu suka sama kampas racing ya itu karena resikonya. Ya, resikonya keras itu loh. Ya, udah berapa lama? bakal ganti kampas Betul. terus apa kampasnya masih awet tapi ganti-ganti mangkok. Betul. Oleh sebab itu ya makanya gue lebih menyarankan untuk yang
kampasnya standar kalau di sini, karena ya lo di mana-mana nggak mungkin kan, ini kan bentuknya bersama kayak tromol roda ya. Iya. Masa sih orang harus ganti tromolnya terus rodanya? Itu dia. Kampasnya nggak pernah ganti. Kan di mana kampasnya yang habis, namanya kanvas tuh paling habis duluan ketimbang tromolnya, gitu. Itu logika tuh harusnya begitu gitu kan. Tapi karena kampasnya yang racing, kampasnya utuh bertahun-tahun, 1-2 tahun. Mangkok gandanya 4 kali ganti gitu. Itu udah di kartel, mau kasar mau halus sama aja gitu kan. Ya memang kampasnya ternyata keras gitu. Jadi lebih baik kampas standar udah paling benar. Kampas standar ya Nyong ya. Iya. Kalau roller boleh macam merek apa, merek racing, mau standar apapun sama aja. sama aja ya. Yang penting ukurannya gram-gramnya gitu. Ya. Masing-masing ada ininya ya, masing-masing ada. Kadang kan dapat customer request, "Bang, minta pakein roller 10 gram apa 8 gram gitu." Ya kita kan di situ ngikutin si customer, oke 8 gram gitu. Bang, misalkan kurang Bang, atasnya kurang gini, bawahnya kurang ini. Ya kita kan upgrade nggak sembarangan upgrade atau puli di upgrade, padahal kan puli udah jadi nih, ya kan. Ada juga puli yang udah jadi aftermarket begitu, bos. Ininya ngoblak sama bos-bosannya. Oh gitu. Iya, jadi mendingan pakai standar di bubut. Lebih ini ya, lebih terjamin gitu. Iya, lebih terjamin sih. Itu kan waktu itu, "Bang, CVT saya gerdek, udah ganti kampas, udah ganti mangkok apa, tapi nggak diperhatiin sama ininya. Si tengah ini, jadi bos-bosannya ngoplak gitu." Ada juga yang begitu. Itu mah pembahasan next lah. Ya. Jadi ini sekedar bincang-bincang kita tentang part CVT dan kegunaannya. Jadi kalau ada yang salah dari tadi penjelasan kita ya bisa tulis di komen, kurang-kurang apa kita perbaikin. Ya kan, nanti kita coba cari sama-sama ilmunya gimana. Ini cuman pembahasan masalah kegunaannya dan fungsionalnya apa-apa aja, walaupun gak secara detail. Nanti banyak lah yang kita bicara detail tuh kalau sudah orangnya atau yang nonton tuh kita, "Bang, detailin dong masalah roller tuh kerjanya atau apa." Itu baru kita detailin, bahas di satu episode khusus untuk roller aja gitu. Atau di bagian CVT depan, puli derajatnya enak yang gimana, nanti kita bahas lagi. Ini cuman pengenalan beberapa part CVT, kebetulan ada yang racing, ada yang standar pula gitu. Jadi setiap bengkel masing-masing punya racikannya ya. Racikan sendiri. Gitu. Jadi ya intinya sama untuk menaikkan akselerasi. Iya. Gitu. Untuk tenaga bawah maupun atas gitu kan. Itu kan bisa juga kelihatan dari grafik mesin dyno ya. Kalau di dyno motor tuh ketahuan baru grafik kiriannya itu drop di RPM berapa. Jadi bisa tahu cari kelemahannya itu di mana, apakah derajatnya ataukah kerokan rumah rollernya terlalu tipis atau tidak dikerok, atau pernya yang lemah atau per kecil yang lemah. Itu banyak kemungkinannya gitu kan. Jadi sama-sama belajar juga gitu, walaupun kita sudah punya pakem sendiri setiap bengkel, gua harus gini ya kita memang punya pakem segitu, kita tawarkan ke produk ke orang, ke customer nih kayak begini, coba dulu enak atau gimana, kurangnya apa kan bisa diperbaikin gitu. Jadi kita nggak merasa yang paling bagus, nggak merasa yang paling pintar, yang di atas langit masih ada langit, tetap gitu balik lagi gitu kan. Intinya ya ini cuman sharing aja beberapa kegunaan kampas ganda, tadi mangkok ganda atau mangkok standar pugar, per CVT. Ini juga ada V-belt, part yang utama, kalau nggak ada ini nggak jalan gitu kan, nggak jalan. Nih original ini aja standar pabrik udah lebih dari cukup gitu kan, nggak usah yang neko-neko lah kalau belt gitu kan. Kalau rantai lu boleh deh yang racing kalau belt standar aja udah bener aja, balap aja pakai standar benar gitu. Nah ini tadi rumah roller dan kipasnya gitu, serta rollernya gitu, nggak apa-apa gitu. Nih rollernya mereka apa aja ya, macam-macam bebas gitu. Intinya sama, ini fungsional semua. Kalau mau nanya, kalau mau ngasih tahu ataupun berbagi ilmu, bisa tulis di kolom komentar. Gitu. Jadi ada yang mau minta bahas apa gitu, komen aja nanti kita bahas mau di podcast
Bearspeed ataupun di Instagramnya ataupun di TikToknya bisa gitu. Jadi untuk sementara itu aja Nyong. Makasih udah bantuin gua jelasin ke penonton gimana fungsionalnya dari beberapa part CVT, walaupun bahasnya belum luas nih, banyakan ngobrolnya gitu kan, cerita ngalor ngidulnya ini nggak apa-apa, nanti kalau mau apa kita bahas satu persatu gitu aja Nyong ya. Keluh kesah customer, betul. Oke, gitu aja bro semua. Kita jumpa lagi nanti membahas beberapa bagian-bagian lain atau produk-produk lain ataupun podcast bersama orang-orang yang mungkin notabene berpengaruh gitu kan, tanggapan customer, bener ada gitu kan, jadi sama-sama kitanya enak gitu kan untuk maju ke depannya lagi biar lebih baik gitu. Dari gua Saprol, terima kasih, sampai jumpa lagi di Bearspeed. Salam satu aspal, gaspol terus. Gas.